Jumat malam menghadapi Bekasi City, tandingan dengan satu kemenangan wajib ya bagi PSMS Medan untuk bisa meraih posisi 5 besar sebelum nanti masuk ke putaran ketiga. Ini bukan sekedar pertandingan, ini adalah malam penentuan harga diri PSMS Medan. Ayam Kinantan menang, bisa terbang ke 5 besar, tapi kalau kalah, mimpi harus ditutup. Stadion utama Sumatera Utara harus bergemuruh. Ada skuad baru, ada energi baru, ada mental baru. SMS Medan datang ke laga terakhir di putaran kedua ini satu misi, menang dan bisa sebut. Ayo sobat-sobatku PSMS Medan, ini kandang kita, ini harga diri. Ayo menang, 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 menang. Tapi sebelumnya Papa Tola akan membahas dulu ya preview match laga yang akan berlangsung nanti pada tanggal 30 Januari. Hari Jumat malam pukul 19.00. Ini dia preview match laga PSMS Medan menghadapi Bekasi City. Namun sebelumnya kalian boleh untuk like, share, subscribe, dan jangan lupa untuk memberikan komentar-komentarnya Sobat Papatola. Jadi boleh dikatakan laga ini hidup matinya PSMS di putaran kedua ya. Karena kalau kalah ranking semakin jauh. Kemudian putaran ketiga nanti jadinya pertandingan home-nya jadi 4. Pertandingan away-nya jadi 5. Tapi kalau masuk 5 besar pertandingan home-nya 5. Kita tahu bahwa kemarin di putaran pertama PSMS kalah di kandang Bekasi City. Jadi ini ada juga nuansa balas dendamnya. Jadi bagaimana nanti di pertandingan anak Medan berikan yang terbaik. Setelah kemarin kita kalah di kandang Garuda Yaksa walaupun sempat memimpin ya, unggul duluan namun kehilangan fokus akhirnya membuat PSMS kalah dan pulang tanpa poin. Jadi dari konteks klasemen kita lihat dulu ya bagaimana signifikansi laga ini. PSMS Medan masih sangat realistis sebenarnya untuk menembus peringkat 5 besar grup A dengan catatan dengan syarat satu, PSMS Medan wajib menang atas Bekasi City maka poinnya menjadi 26. Kemudian di sisi lain kita berharap PSPS Pekanbaru bisa menahan imbang atau mengalahkan Persiraja Banda Aceh. Jadi jika dua kondisi ini terpenuhi, maka PSMS akan naik ke posisi kelima. Dan ini menjadi pencapaian yang krusial sebenarnya mengingat ada regulasi di putaran ketiga. Dampaknya 5 laga kandang, 4 laga tandang kalau berhasil kalau berhasil masuk ke 5 besar. Jadi lebih banyak bermain di hadapan pendukung sendiri. Tentu ini masih menjadi motivasi ya dan juga keuntungan taktis dan psikologis dalam sistem triple round robin. Jadi laga menghadapi Bekasi menjadi kunci. Kita tahu bahwa saat menghadapi Garuda Yaksa pelatih Eko Pujianto sebenarnya anak asuhnya tampil cukup solid. Di mana dia menerapkan disiplin blok tengah, kemudian efektif sebenarnya ini PSMS dalam bola-bola mati. Termasuk bola tendangan sudut ya, kemudian yang disambut dengan gol dari Kadenazi. Struktur bertahannya rapi hingga menit 75. Namun itu dia kesalahan klasik lagi, masalah klasik ya, masalah klasik muncul lagi. Apa itu? Hilang fokus di menit akhir. Masuknya gol di menit 79 dan injury time itu menunjukkan PSMS terlalu dalam menarik garis pertahanannya. Tidak lagi berani menguasai lapangan tengah, gagal menjaga konsentrasi dan saat tekanan meninggi. Ini membuat agresivitas tentu langsung turun ya, tidak ada lagi malah di tempo ya, apalagi dengan gol di 90+4 ya, gol keduanya Garuda Yaksa. Jadi evaluasi ini sangat relevan jelang laga menghadapi Bekasi City. Kita tahu bahwa Bekasi ini juga punya kemampuan yang berbahaya saat memanfaatkan momen transisi di akhir-akhir laga. Jadi mungkin mudah-mudahan saja nanti Coach Eko Pujianto sudah bisa membaca dan belajar ya secara cepat dari pertandingan pertama kemarin saat menghadapi Bekasi City. Ada beberapa pemain yang masuk ya, sementara kalau tidak salah ada 8+1
Yang kemarin ada yang baru sudah dimainkan malah ya, Wadil pemain baru sudah dimainkan, Adlin Cahaya juga, Dani Saputra sudah dimainkan juga, ada Abdul Zaki, ada Fazri, Hussein Ansori, ada Farhan Rahman, ada Rico Gubu. Nah, ini ada lagi pemain baru untuk PSMS Medan. Walaupun sebenarnya ini adalah pemain lama juga yang sudah pernah bermain di PSMS. Kita sambut kehadiran Antoni Putro Nugroho. Ini menarik secara taktikal ya. Karena kita tahu bahwa Antoni Putro Nugroho ini bisa dimainkan sebagai interior kanan atau sayap inverted ya. Dia bisa menjadi opsi progresi bola dan crossing akurat. Nah, pengalamannya di Liga 1 dulu bersama PSMS tahun 2018 ya, kalau tidak salah, itu bisa menambah pengalaman untuk ditularkan dan juga berikan leadership bagi rekan-rekannya di tim saat ini. Namun memang dengan keluarnya 8 pemain juga terjadi perombakan besar di tubuh atau di skuad tim PSMS saat ini di bawah kepelatihan Eko Pujianto. Tapi begitupun seperti yang kita dengar dari statementnya Fendi Jonathan ya, presidennya saat ini PSMS, sepak bola itu kolektif ya, bukan soal 1 atau 2 pemain. Jadi membuat PSMS ini bisa lebih baik lagi, kita coba mengulas seperti apa analisa taktikal PSMS nanti ketika menghadapi Bekasi City. Kalau formasi mungkin tetap fleksibel ya, 4-2-3-1. Kemudian ada double pivot untuk menjaga stabilitas transisi. Nah, fullbacknya bisa naik bergantian. Ya, bukan bersamaan harusnya. Harusnya bergantian ya. Jika kanan naik misalnya ada backup. Jika kiri juga naik ada backup. Nah, gol-gol PSMS ini kan, kalau bisa fokus dulu di eksploitasi half space ya, di kanan. Jadi, gimana PSMS dengan kunci permainan set piece sebagai senjata utamanya ya. Nah, kita tahu beberapa gol terakhir ini lahir dari set piece. Kemudian beranilah melakukan pressing ya. Tapi pressingnya yang selektif, bukan harus high press penuh. Kalau high press penuh itu capek dan kemudian lawan bisa dengan cepat memindahkan arah bola. Tapi pressing selektif lah. Karena Bekasi City ini kuat saat ditekan. Jadi jangan terburu-buru juga untuk memberikan tekanan pada Bekasi. Bagaimana PR dari Coach Eko? Ya, PR terbesarnya menghadapi Bekasi nanti mungkin pergantian pemain yang lebih cepat. Dia harus segera ini menganalisa pemain. Mana yang harus diganti, mana yang harus masuk. Kemudian bagaimana dia mengedepankan blok pertahanan yang tidak terlalu rendah. Nah, Antoni Putra Nugroho ini mungkin bisa jadi pembeda. Makanya mungkin ini yang menjadi alasan kenapa direkrut lagi oleh PSM. Baik dia sebagai starter bisa, ataupun dia juga sebagai pemain pengganti juga bisa. Kalau analisa taktikal Papa mengenai Bekasi City ya. Nah, Bekasi ini datang tanpa beban klasemen ya. Mereka bermain lepas, apalagi kemarin juga mereka menang ya. Jadi lebih lepas, lebih enjoy, tidak terlalu tertekan target posisi. Karena kita coba ingat-ingat kilas balik dulu waktu PSMS kalah di kandang Bekasi itu karena kehilangan duel second ball ya. Terlambat PSMS mengantisipasi transisi cepat dari anak-anak Bekasi. Kemudian Bekasi bisa menguasai lapangan tengah sehingga PSMS kurang agresif di zona tengah. Gimana kalau dengan pertandingan nanti? Pasti Bekasi lebih menunggu PSMS nyerang. Pasti dia tunggu nih. Ya, dia tunggu, kemudian dia andalkan counter cepat, ya, counter attack cepat. Dan kemudian juga sesekali lebih bersabar untuk melihat celah dan kesalahan dari passing-passing atau kesalahan lini kedua PSMS Medan. Di situasi pertandingan nanti yang akan bisa Papa Tola sedikit prediksi ya. Untuk penguasaan bola PSMS dominan karena kemarin pun bagus ya menghadapi Rudayaksa juga bagus, menghadapi Persiraja juga bagus. Kemudian Bekasi bermain lebih reaktif. Dia. Karena dia menyadari PSMS kuat dalam penguasaan bola, maka dia akan reaktif. Nah, intensitas tinggi pasti dimainkan oleh PSMS sejak menit awal karena butuh kemenangan, dan untuk membuat kemenangan itu butuh gol cepat, paling tidak dalam 15 atau 20 menit. Nah, emosi pasti tersulut ini. Emosi. Hati-hati PSMS, hati-hati.
banyak kejadian-kejadian ya. Kartu-kartu merah kemarin jadi pelajaran. Narik-narik jersey pemain lawan. Tackling di lapangan tengah di bundaran itu untuk apa? Di tackling di bundaran itu untuk apa coba? Kemudian faktor VAR juga. Ini juga merusak konsentrasi memang. Injury time yang panjang. Harus dipersiapkan semua itu. Nah, kemudian PSMS Bekasi ini menjadi ujian lah ya. Kedewasaan taktik dari Coach Eko Pujianto. Sampai kemudian seperti apa dia bisa meningkatkan fokus anak buahnya hingga menit akhir nanti ketika menghadapi Bekasi. Karena dia sendiri mengakui kekalahan saat menghadapi Garuda Yaksa itu karena kehilangan fokus di akhir pertandingan. Sekarang bagaimana dia merancang, mendesain 11 line up terbaiknya, kemudian juga menyiapkan pemain-pemain pengganti yang kedalaman skuadnya tidak terlalu jauh. Jadi dukung PSMS Medan sobat-sobatku, ramaikan ya kan, berikan dukungan, berikan doa dan motivasi untuk tim. Semoga kita bisa meraih kemenangan nanti di Stadion Utama Sumatera Utara menghadapi Bekasi City. PSMS Medan rebut kemenangan, Ribak Sude 3 poin wajib. See you sobatku, sampai jumpa. Itu dia preview match Papatola. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar-komentar terbaik kalian sobat-sobatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.